Pintu kamar itu sejak semula sudah diganti dengan yang terbuat dari kayu jati. Sebelumnya pintu triplek. Ukurannya 80 kali 180 cm. Dicat putih seperti juga semua dinding ruang tamu itu agar terasa lebih lapang. Sebuah sofa untuk duduk 3 orang berhadapan dengan meja yang atasnya ditutup kaca setebal 10 mm. Ada juga 2 buah kursi yang merupakan pasangan sofa itu. Salah satunya sudah agak peot busanya. Di pojok sebelah kiri sofa ada meja kecil sekitar 70 cm tingginya. Di atasnya ditata boneka-boneka kecil dari kayu. Salah satu di antaranya buatan Bali. Ada sebuah buatan Jepang, mungil. Selebihnya sepasang boneka lelaki perempuan buatan Jogja, terbuat dari sejenis kayu ringan. Boneka-boneka itu sekali 2 kali berjatuhan dibuat main-main kucing-kucing atau tersambar gorden double yang menutupi jendela jika dibuka atau ditutup. Warna gorden itu bukan warna primer. Kira-kira setengah meter dari sofa itu tampak sebuah kipas angin yang tentu saja digunakan kalau hari panas. Di belakang, kira-kira 2 meter dari sofa ada sepasang kursi rotan yang ditarik ke sana kemari jika tempat duduk kurang. Di antara sepasang kursi itu ada sebuah meja, juga dari rotan, yang di atasnya ditaruh jambangan, tempat pohon sirih Belanda menjalar. Dinding di belakang sofa itu digantung sebuah reproduksi sketsa wajah seorang perempuan karya Picasso, ukuran 20 kali 15 cm. Sebuah wayang kulit Arjuna setinggi kira-kira 2 jengkal tangan, sepasang wayang kayu yang warna-warninya ribut, ukurannya kira-kira sama, dan sekeping keramik lokal ukuran 20 kali 20 cm yang diukir dengan slogan sebuah majalah berita mingguan. Di ujung atas dekat jendela ditanam sikring pengatur listrik. Di dinding seberang tergantung anyaman bambu dari Thailand yang digambari kelinci, tingginya sekitar 1 meter, lebarnya 40 cm. Tepat di atas meja tamu tergantung sebuah lampu yang dibungkus dengan anyaman rotan berbentuk bundar. Ruang tamu yang panjangnya 5 meter dan lebarnya 4 meter itu dihubungkan dengan ruang makan sehingga membentuk huruf I. Ukurannya hampir sama dengan ruang tamu sehingga kedua ruangan itu kelihatan luas. Di sudut belokan kedua ruang itu dipasang penyekat dari rotan, 3 lipatan, tingginya 1,3/4 meter. Penyekat itu selalu dilipat. Di dekatnya ada tempat pot dari rotan yang biasa menampung 3 pot. Di ketiga pot itu tampak pohon sirih Belanda yang menjalar di sela-sela anyaman rotan penyekat ruangan itu. Di ruang yang disebut ruang makan itu ada seperangkat meja makan dari rotan juga. Persis di atasnya ada lampu yang sama dengan yang di ruang tamu. Di dinding sebelah utara ada bupet sepanjang dinding. Di atasnya ada kompo lengkap dengan loudspeakernya, tempat CD yang tingginya 75 cm dan telepon. Di dinding sebelah barat ada juga bupet tinggi, lebih tinggi dari orang, panjangnya sekitar 2 meter, tempat menyimpan beberapa gelas, cangkir, teh, kopi, gula, dairy milk, dan beberapa jenis obat-obatan. Di sebelahnya ada almari es kecil. Di atas bupet yang menempel di dinding sebelah utara itu tergantung lukisan cat minyak. Gambarnya tidak jelas, seperti beberapa ikan berukuran 1,5 kali 3/4 meter. Di seberang dinding itu tergantung sebuah lukisan akrilik, gambar seekor gajah dan beberapa prajurit membawa tombak, salah satunya kepalanya di bawah, yang dibawa dari India. Di dinding dekat lemari es itu tergantung jam dinding yang jarum-jarumnya menumpuk menunjuk ke angka 12 karena sudah habis baterainya. Dan di bawahnya ada sebuah kalender tahun lalu yang tidak pernah diganti sejak satu-satunya penghuni rumah itu dijemput oleh 4 atau 5 orang berpakaian preman.